Selamat pagi, salam jumpa kembali dengan saya. Dalam kesempatan ini kita akan membahas sebuah pokok persoalan tentang dikremasi atau dikubur. Baru-baru ini dalam suatu acara kedukaan duduk dua tamu wanita berbincang dengan keluarga almarhum. Wanita yang pertama bertanya, dikubur atau dikremasi? Dan pihak keluarga menjawab bahwa almarhum akan dikuburkan. Wanita yang kedua melanjutkan bertanya, loh, mengapa tidak dikremasi saja biar tidak merepotkan keluarga? Teman wanitanya segera menyela, wah, kamu ini tidak mau repot mengurus kuburannya, tetapi warisannya mau ya. Percakapan di atas menunjukkan bahwa pada umumnya umat Kristen mengubur keluarganya yang meninggal, tetapi ada juga yang membakar jenazahnya atau dikremasi. Maka kasus ini menyisakan sebuah pertanyaan penting. Apakah sebaiknya umat Kristen mengubur atau mengkremasi anggota keluarganya yang meninggal dunia? Sebenarnya ada banyak cara perlakuan akhir terhadap jenazah. Dikubur, dibakar atau kremasi, diawetkan atau mumifikasi, dibekukan dan dihancurkan atau promesi, dan dicairkan atau dilarutkan yang disebut juga resomasi. Namun pokok bagian ini akan membahas persoalan praktis tentang dua cara saja, yaitu dikremasi atau dikubur. Di samping dijelaskan dasar dan alasannya, juga diusulkan bagaimana sikap dan perlakuan yang sepatutnya sesuai dengan ajaran dan contoh di dalam Alkitab. Pertama, mengapa tidak dikremasi? Kremasi atau pengabuan adalah praktik penghilangan jenazah manusia setelah meninggal dengan cara membakarnya. Biasanya hal ini dilakukan di sebuah krematorium atau pancaka, atau biasa juga di sebuah makam di Bali yang disebut setra atau pasetran. Sedangkan praktik kremasi di Bali disebut ngaben. Apabila dilakukan di sebuah pancaka, biasanya jenazah ditaruh di sebuah peti kayu dan dibakar pada suhu antara 760 hingga 1150 derajat Celcius. Abu pembakaran kira-kira beratnya sekitar 5% dari berat jenazah. Tidak dapat disangkal bahwa praktik mengkremasi jenazah adalah makin meningkat di kalangan orang Kristen, terutama mereka yang berasal dari suku Tionghoa. Mereka yang menyukai kremasi menyatakan bahwa cara kremasi adalah lebih higienis, lebih bersih, lebih praktis, dan lebih murah. Sehingga mereka melihat kremasi sebagai suatu bentuk yang baik sekali untuk penghilangan jenazah. Namun demikian, cara kremasi tidaklah baru. Kremasi memiliki asal-usul yang sudah lama dan telah dipraktikkan oleh bangsa Kanaan pada masa perjanjian lama. Berdasarkan perjanjian lama, kita tahu bahwa kremasi tidak hanya merupakan sebuah praktik kafir, tetapi juga sebuah tanda hukuman ilahi. Dr. John J. Davis dalam bukunya What About
cremation, berkata bahwa kremasi adalah awal di dalam asal-usulnya dan tersebar di dalam lingkup geografis. Sebab praktik kremasi sebagian besar dikaitkan dengan ide kafir tentang hakikat kehidupan atau kepercayaan mistis tentang kehidupan setelah mati. Kremasi dihubungkan dengan praktik kafir tentang mempersembahkan korban manusia. Dalam Ulangan 12 ayat 31, Allah melarang bangsa Israel untuk mengikuti praktik yang jahat dan dibenci ini. Dikatakan, jangan engkau berbuat seperti itu terhadap Tuhan Allahmu. Sebab segala yang menjadi kekejian bagi Tuhan, apa yang dibencinya, itulah yang dilakukan mereka bagi Allah mereka. Bahkan anak-anaknya lelaki dan anak-anaknya perempuan dibakar mereka dengan api bagi Allah mereka. Bagi bangsa-bangsa kafir, kremasi adalah cara untuk menghantar orang yang hidup dan yang mati ke dunia akhirat. Maka tidak heran jika agama-agama non-Yahudi, Kristen seperti Hindu dan Buddha juga mempraktikkan kremasi. Orang-orang Yahudi memandang tindakan kremasi sebagai suatu bentuk penyembahan berhala. Israel untuk membedakan diri dari bangsa-bangsa kafir dan karena ketaatan kepada perintah untuk memisahkan diri, telah mempraktikkan penguburan jenazah daripada kremasi. Untuk membuktikan bahwa cara yang ditetapkan oleh Tuhan adalah penguburan dan bukan kremasi, orang-orang Yahudi biasanya mengutip Ulangan 21 ayat 23. Maka janganlah mayatnya dibiarkan semalam-malaman pada tiang itu, tetapi haruslah engkau menguburkan dia pada hari itu juga. Sebab seorang yang digantung terkutuk oleh Allah. Janganlah engkau menajiskan tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu menjadi milik pusakamu. Bisa dilihat juga di dalam Kejadian 23 ayat 19, pasal 35 ayat 8, Ulangan 34 ayat 6, 1 Raja-Raja 11 ayat 15, pasal 22 ayat 37, dan Yehezkiel 39 ayat 15. Jadi kremasi tidaklah asli di Israel. Kremasi dilakukan hanya sebagai suatu pengecualian, seperti tertulis di dalam Kejadian 38 ayat 24, Imamat 20 ayat 14, pasal 21 ayat 9, dan juga Yosua pasal 7 ayat 15. Dari 1 Samuel 31 ayat 12 dan Amos 6 ayat 10, kita tidak dapat menarik kesimpulan apapun karena teks mungkin rusak atau mungkin berisikan sebuah laporan tentang kasus-kasus yang tersembunyi. Sedangkan 2 Tawarik pasal 16 ayat 14, pasal 21 ayat 19, dan juga Yeremia 34 ayat 5 hanya berhubungan dengan membakar dupa wangi pada waktu penguburan. Meskipun demikian, penguburan sangat dihargai dan karenanya disebut berulang-ulang di dalam Perjanjian Lama sebagai sesuatu yang khusus. Mayat yang tidak dikuburkan adalah suatu aib yang mengerikan. Seorang yang meninggal tidak lagi menjadi milik di negeri orang yang hidup. Tubuhnya yang tidak dikuburkan akan menimbulkan kejijikan. Penumpahan darah menuntut pembalasan, karena darah adalah hakikat dari jiwa
dan tubuh orang yang meninggal karenanya harus ditutupi, disembunyikan, ditarik dari pandangan. Kremasi juga merupakan sebuah tanda hukuman. Dalam Perjanjian Lama, kremasi dilakukan untuk mempermalukan dan menghukum orang-orang yang telah berdosa melawan Allah. Karena dosa penyembahan berhala telah dihukum dengan api. Tuhan berkata, dan siapa yang didapati menyimpan barang-barang yang dikhususkan itu akan dibakar dengan api, ia dan segala sesuatu yang ada padanya, sebab ia telah melanggar perjanjian Tuhan dan berbuat noda di antara orang Israel. Kemudian Yosua serta seluruh Israel mengambil Akan bin Zerah dan perak, jubah dan emas sebatang itu, anak-anaknya yang laki-laki dan perempuan, lembunya, keledainya dan kambing dombanya, kemahnya dan segala kepunyaannya, lalu semuanya itu dibawa ke lembah Akor. Api adalah suatu lambang hukuman Allah. Ketika para imam jahat, Nadab dan Abihu, mempersembahkan api asing di hadapan Allah, maka keluarlah api dari hadapan Tuhan, lalu menghanguskan keduanya sehingga mati di hadapan Tuhan. Tuhan telah membinasakan kota-kota homoseksual Sodom dan Gomora dengan hujan belerang dan api. Bangsa Moab juga telah menghadapi hukuman api Tuhan. Karena 3 perbuatan jahat Moab, bahkan 4, aku tidak akan menarik kembali keputusanku. Oleh karena ia telah membakar tulang-tulang Raja Edom menjadi kapur, aku akan melepas api ke dalam Moab sehingga Puri Kereot dimakan habis. Moab akan mati di dalam kegaduhan, diiringi sorak-sorai pada saat sangkakala berbunyi. Dalam Perjanjian Baru kita juga menemukan ajaran yang sama, bahwa api dan pembakaran adalah merujuk kepada hukuman dan penolakan Tuhan. Dalam Kisah Para Rasul 19 ayat 18 dan 19, orang-orang Yunani yang baru bertobat, yang pernah melakukan sihir, mengumpulkan kitab-kitabnya lalu membakarnya di depan mata semua orang. Rasul Petrus telah bernubuat bahwa suatu hari nanti Allah akan membinasakan seluruh alam semesta dengan api. Tetapi oleh firman itu juga langit dan bumi yang sekarang terpelihara dari api dan disimpan untuk hari penghakiman dan kebinasaan orang-orang fasik. Pada hari penghakiman di hadapan takhta putih, semua malaikat yang jatuh dan setiap orang yang tidak ditemukan namanya tertulis di dalam kitab kehidupan itu akan dilemparkan ke dalam lautan api. Meskipun demikian, kita mengakui bahwa ada kondisi-kondisi tertentu seperti perang, bencana alam, atau kecelakaan di mana jenazah sudah tidak utuh lagi dan tidak dimungkinkan untuk dikuburkan. Namun selain daripada itu, orang-orang percaya diingatkan untuk memuliakan Tuhan, baik oleh hidup kita ataupun oleh kematian kita. Dan melihat pembakaran jenazah orang yang dikasihi melalui kremasi biasanya adalah cukup menyakitkan bagi yang berduka
dan melanggar kenangan suci dari orang yang meninggal.